Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina No. Saya dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pharmapreneur. Pharmapreneur terdiri atas dua kata, yaitu pharma yang berarti farmasi dan entrepreneur yang artinya wirausahawan. Jadi, pharmapreneur adalah ilmu atau tips bagi seorang farmasis yang ingin menjadi seorang entrepreneur di dunia farmasi. Dengan kata lain, pharmapreneur adalah seseorang yang menjalani bisnis atau usaha dengan melatar belakangi dunia farmasi. Pharmapreneur dulunya sangat sedikit di Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan pharmapreneur di Indonesia. Hal ini dikarenakan perubahan pola pikir atau mindset dari para ahli farmasi. Ditunjukkan dengan adanya pabrik-pabrik besar farmasi yang mayoritas di dalamnya merupakan tenaga kefarmasian, dan juga adanya beberapa industri-industri di bidang kefarmasian yang pemiliknya adalah ahli farmasi itu sendiri. Nah, hal-hal dasar untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, pastikan bahwa menjadi entrepreneur adalah hal yang benar-benar kita inginkan. Yang kedua, tentukan bidang apa dan bidang yang mana yang akan kita tekuni atau jalani. Yang ketiga, kumpulkan dan buat ide semenarik mungkin, buat business plan, tentukan struktur bisnisnya, dan buat tim yang solid. Bedanya seorang entrepreneur dan seorang pedagang biasa, yang pertama, pedagang akan menjual apa saja yang menguntungkan. Sedangkan seorang pengusaha, dia melihat apa yang dibutuhkan oleh orang dan kemudian dia merumuskannya dalam sebuah ide untuk menjadikan itu sebagai sebuah peluang untuk membuka usaha. Yang kedua, pedagang, mindset seorang pedagang adalah yang penting mendapatkan uang atau yang penting dapat duit, begitu. Sedangkan seorang entrepreneur, dia akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan sebuah solusi agar sistem yang terbentuk dapat terbentuk dan usahanya itu tetap eksis. Yang ketiga, pedagang hanya menguntungkan bisnis pada dirinya sendiri, sedangkan pengusaha dia menguntungkan bisnis pada kinerja timnya. Jika ingin menjadi seorang pharmapreneurship, tidaklah cukup dengan membuka toko obat atau apotik dengan lokasi yang strategis tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya, di mana suatu terobosan dapat dilakukan untuk menggebrak pasar. Jawabannya adalah dengan adanya inovasi. Beberapa praktek inovasi yang paling sederhana yang dapat diterapkan pada pharmapreneurship adalah yang pertama, inovasi kemasan atau tampilan dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik. Contohnya itu adalah desain cat dan tata letak ruang apotik, dan juga desain dari kemasan obat yang menarik dan atraktif. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Misalnya, membuat suatu produk yang baru dengan misalnya memberikan varian rasa yang berbeda pada obat agar dapat dipilih sesuai dengan keinginan dari si pembeli. Yang ketiga, ada inovasi tempat, yaitu kita memilih tempat yang dianggap paling strategis. Karena konsumen selalu ingin yang baru, yang berbeda, dan yang lain dari sebelumnya. Jadi, mau tidak mau, inovasi harus dilakukan secara kontinu atau berlanjut. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang entrepreneur bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan rasa percaya diri yang terbentuk dari diri sendiri maupun lingkungan, dan juga kita harus siap menghadapi resiko. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.